Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia. Jumpa lagi dengan saya Niko Ken dan tentunya selalu bersama Abang Norman Bong yang ganteng. Nah sahabat, berbahagia sekali pagi ini saya berada di kelenteng Sipunya saya di Taufak Kiong ya, Setia Taufak. Dan berbahagia lagi bersama senior saya, Bapak Chi Sun Kong. Nah kebetulan hari ini kami ini sedang menunggu nih ya, menunggu sahabat-sahabat yang awal tahun ada hipu. Nah, dan ini sampai sekarang kan masih banyak seperti Anda lihat nih yang masih belum datang untuk bantu ini. Ini banfu itu biasa di awal tahun atau akhir tahun? Kalau ban itu bayar tuh akhir tahun. Akhir tahun ya. Kalau dalam pai-pai ya, dalam agama Tao. Nah ini kepercayaan dan memang kepercayaan ini saya rasa yang bukan agama Tao pun mengerti perjalanan nasib kita untuk setiap tahun itu tidak sama. Adanya takdir lah ya. Niko ya. Karena apa, perjalanan hidup itu seperti kita bawa mobil ya, mau keliling mau ke Pontianak, kalau kena aspal yang licin mulus, kena lagi ada perbaiki jembatan, ada jalan dosa ya tenggong. Nah, perjalanan nasib seperti itu. Jadi tiap tahun tuh nasib setiap orang itu tidak sama. Nah, kalau dalam sipu-sipu ada sipu tertentu kan yang bisa memberitahu kita bahwa kendala kita tahun ini yang menghalangi perjalanan kita ini sebenarnya apa sih? Nah, dengan ada kode lahir, ya kode lahir itu umur, bulan, tanggal, sama waktu lahir. Nah, nanti sipu itu akan menghitung bahwa akhirnya setelah hasilnya keluar kita ini ada kendala ini misalnya Taisoi, Engkui, atau Tian Lo Timyong apa itu kan. Nah, awal tahun itu hifu itu artinya kita memohon kepada sipu untuk tahun ini yang menghalangi kita ini tolonglah disingkirkan, besar diperkecil, kecil ditiadakan dalam satu tahun ini. Nah, setelah sampai akhir tahun seperti sekarang ini kita kan bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada sipu-sipu bahwa kita itu masih dalam keadaan yang masih sehat, tanpa kekurangan apapun. Nah, akhir tahun ini kita mengucapkan terima kasih kepada sipu dengan acara banfu ini. Ya, saya sih kurang jelas, tapi dalam pai-pai saya tahu hipu banfu ini. Di awal tahun doa-doanya seperti apa, akhir tahun doa-doanya seperti apa ya. Nah, yang menjadi persoalan di sini, ini dilakukan secara pribadi atau secara keluarga atau kelompok dan sebagainya, Bang Niko? Begini, ini setiap orang walaupun satu keluarga tetap beda-beda dia punya nasib. Oh gitu. Nah, dia mau perorangan juga boleh. Kalau satu keluarga boleh dalam kayak seperti ini satu lembar. Nah, ini berapa orang sudah nih? 1, 2, 3, 4, 5 sudah 6 orang. Berarti satu keluarga. Satu keluarga ya. Kadang-kadang juga ada yang per orang, ada satu orang tapi nggak tahu di sini ketemu tidak. Nah kayak gini, ini baru satu orang ini. Oh ini satu orang ya. Tetapi dalam permintaan ini, walaupun dia satu keluarga, tetap kembali kepada perorangan ya. Iya, gitu dia tuh nasibnya setiap orang tuh tidak sama. Makanya tiap-tiap ini ada masing-masing tidak sama nih, dia yang menghalangi. Yang menghalanginya beda-beda lah ya. Iya. Data basisnya lah ya. Yang jelas kode lahir yang paling penting. Kode lahir itu patokan utama dalam kita mau mencari tahu apa kendala kita di tahun ini. Iya. Nah, kayak Xiao itu perlu enggak kira-kira? Umur sudah ada langsung ya. Masuk Xiao itu. Umur langsung masuk Xiao ya gitu. Nah, inilah ya pemirsa ya, ternyata ya di dalam hal apakah itu agama, kepercayaan dan sebagainya, ya ternyata ada pakem-pakem tertentu yang memang perlu kita kita perhatikan, kita laksanakan atau kita lestarikan dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar lewat-lewat aja kan. Nah ini saya sendiri pun hari ini baru tahu ada yang namanya banfu, ada namanya hipu, Pak Gong ya.
Nah sebenarnya Banpu Hipu ini sudah sering nggak dilakukan di kelenteng ini Pak Kong? Cái gì xí ra là hiệp hội ban phụ chỉ có lấy xí xong ảnh nhọn phải hay mau. Ya. Udah sering lah Pak Kong ya. Tiap tahun ini. Tiap tahun. Tiap tahun dilaksanakan. Ini bisa untuk umat yang ada di sini atau untuk orang juga yang berada di luar umat Seluruh di sini. dunia boleh. Oh berarti. Kalau misalnya percaya kepada kami, boleh hubungi kami di sini. Oh begitu. Yang penting alamatnya ada, kode lahirnya ada. Gimun di sini ya. Là ban phụ gạ thì phụ hay tại trường quân chỉ các sang kiểu dùng như mọi mẹ trên xe cái tốt cổ gì ở đây kiểu siêu xin ya. Ini kan ini Jakarta. Ini ada Jakarta, ini Pontianak, gitu. ini di kampung sendiri, ini dalam kota. Seperti ini ada Bengkayang. Bengkayang. Lah Bengkayang ini. Oh berarti di sini juga di kelenteng ini juga dapat melayani tidak hanya sekedar umat yang berada di sini, tapi umat yang berada di daerah lain juga dilayani, ya kan? Ya. Nah, sebagaimana kita lihat tadi ya, adanya Bengkayang, ada Pontianak, bahkan juga ada yang Jakarta. Ya. Pernah nggak masuk dari luar negeri, Pak? Karena kemarin Australia sudah saya selesaikan. Oh, Australia ya? Ya. Wah, Aussie yang luar biasa. Hong Kong sudah selesai ya. Waktu tanggal 1 bulan 12 sudah ada minta saya bantu. Iya. Sudah saya selesaikan di sini. Nah ini sepertinya ini juga tidak hanya sekedar kelenteng ini yang tahu ya, tapi semua kelenteng. Cuman ya kayak di Pekong Pusat juga banyak orang Banpu tuh pergi lihat. Oh begitu ya. Berarti istilah Banpu ini sudah tidak asing lah dengan Itu masyarakat. sudah pakem. Sudah Awal pakem, tahun setelah musim semi ya. Bukan setelah konyan ya, setelah musim semi Cao Chun. Cao Chun heo dan ko di hipu. Cao Chun heo Sin Chun là chỉ các chẳng yêu là xin cái chuẩn thì. Ya. Hiện mày bởi mày chủ cạ đó. Ada hewan phải lo. Jadi sebelum berganti musim semi belum boleh bang. Patokannya musim semi bukan tanggal 1 Imlek konyan no. Kadang-kadang konyan bisa duluan, kadang-kadang bisa belakang. Iya. Berarti musim semi itu patokannya ya. Patokannya. Ya. Apakah bertepatan dengan musim semi tanggalnya itu atau setelah itu masih boleh enggak kira-kira? Boleh lah, yang penting setelah musim semi berlanjut silakan. Mau 1 bulan lagi kah, 2 bulan lagi kah. Oh berarti waktunya itu ya. Musim semi berikutnya. Oh gitu. Nah, setelah musim gugur, Ya, musim gugur. dingin bulan 12, bulan terakhir Imlek sudah siap-siap Banpu. Kalau kami di sini sampai tanggal 20 bulan Imlek itu sudah tutup segel cap. Iya. Berarti acara kita akan menunggu awal tahun Imlek lagi. Ini cap disegel maksudnya apa nih? Di sini kan jina iPhone mai jisi ya. Mungkin mereka dia tutup yang Kayak tutup buku gitu bang. Oh tutup buku, berarti sama dengan istilah tutup buku Kayak lah ya. kantor gitu lah tutup Kantor, buku. tutup buku berarti ya di akhir tahun itu nggak ada lagi kegiatan-kegiatan apa segala macam kan, paling Kalau hanya yang ungkapan tidak syukur terlalu aja. mendesak itu artinya sipu-sipu juga mau enjoy sudah Oh lah. begitu berarti. Kecuali ada yang mendesak masih bisa panggil datang juga. Dia pun cuma ya, mau kan. Tapi karena ini cap dan segel kan tak bisa bikin jimat lagi full lagi. Biasa jimat sudah bikin dulu banyak-banyak. Jadi tidak perlu pakai cap itu lagi, sudah jadi. Tinggal pakai. Iya. Biasanya segel cap itu sudah disegel. Sipu-sipu sudah pulang. Sehingga sipu itu hanya beberapa lah yang tinggal di altar kan. Ya itu pun bisa dipanggil melakukan ritual apabila di dalam kegiatan yang mendesak, ya kan? Misalnya ada yang pesakitan, pasien dan sebagainya. Itu mungkin masih bisa ya Pak Kong ya. Gitu. Ya, kalau kita di sini tidak ada lagi. Nah, tapi kalau mereka yang ada ya, kalau mungkin abang kepengen tahu tanya sipunya. Oh berarti di sini sangat berketergantungan dengan arahan sipu masing-masing lah ya. Kita di sini lain lah. Kalau mereka yang punya mau kita nggak balik omong lah. Ya udah kembalikan ke masing-masing sipunya lah. Gitu ya. Nah, yang Pak kembali lagi kita kepada Banpu kita. Ya. Kalau Banpu itu kan merupakan ungkapan syukur ya tadi ya Bang Niko ya. Ya kita berterima kasih kepada Sipu dalam tahun ini sampai sudah akhir tahun kita sudah dilindungi.
diberi keselamatan. Saatnya lah kita berterima kasih. Begitu. Ini ada enggak ungkapan terima kasih ini berupa pakem-pakemnya gitu loh? Ini yang jelas buah harus ada. Buah ya. Lalu bakat duit, emas sama perak itu. Emas perak ya. Lalu songsian, uang panjang itu. Oh, uang panjang dengan kata lain apa tuh, piala kah? Boleh lagi si songsian yang mana isi lagi. Hai chọn chết. Melo melo kimpi isinya. Ya seperti piala gitu. Penghargaan lah ya, penghargaan bahwa yang bersangkutan selama dalam tahun berjalan ya aman dan tidak terjadi satu musibah yang menimpa dirinya maupun keluarganya kan Ya, begitu. benar sekali. Nah mungkin di sini juga kita perlu menyampaikan kepada umat ya, yang khususnya apa nih, tahu ya? Nah, ini tahu, kita aliran tahu. Tahu ya. Nah mungkin Bang Niko ada pesan atau apa yang mau disampaikan kepada mereka-mereka? Yang jelas kita ini untuk kita yang pai-pai, bagi yang juga harus bagi yang percaya, ya, bahwa kita sebagai manusia ditakdirkan sebagai manusia itu tidak setiap hari itu nasibnya akan kayak gitu terus. Nah, misalnya kadang-kadang sewaktu susah, sengsara, akhirnya suatu hari bisa menjadi kaya raya, sangat bahagia, kan banyak yang terjadi. Nah, itulah namanya perjalanan hidup. Makanya setiap bagi yang pai-pai ya, kalau yang percaya itu nasib kita setiap tahun itu tidak sama, selalu mengalami perubahan. Karena itu makanya di dalam aliran Tao Sipu sudah menurunkan kepada kita itu bagaimana memeriksa nasib orang tiap tahun. Setelah diperiksa nanti ada apa yang menghalangi, minta Sipu memberkati kita, membantu kita, penghalang itu kalau bisa disingkirkan, yang besar dikecilkan, yang kecil ditiadakan. Nah itulah waktu hifu kita memohon kepada Sipu, dengan juga memberikan persembahan buah biasanya. Ini saya dengar-dengar Bang Niko juga Sipu ini ya. Oi, mana ada Sipu? Ya. Pengetahuan saya seperti itu Pak Kong. Usia Sipu. Karena juga beliau ini tatung tersembunyi. Kalau saya katakan tatung tersembunyi. Yang mana aja ngomong. Beliau ini sebenarnya juga bisa tatung, tapi hanya ndak mau tatung gitu. Betul ndak Pak Kong? Ada Sipu kan dia ini. Ada Sipu sini itu. Nah kembali deh Bang Niko. Nah, ini saya lihat nih Bang Niko kan bisa menghitung nasib orang juga ya. Ini kan dari sini, dari Pak Akong, dari Ya, Sipu. saya pengen tahu nih kayak saya nih gimana nih Bang Niko. Ini mana ada hipu, ini mau tahu ayo. Nah, ini kan ya ini hanya sekedar ramalan lah, meramal lah ya. Meramal itu kan satu upaya. Kalau memang itu ya paling enggak kita bisa waspada, tapi kembali juga lah kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Iyalah. Takdirnya. Nah, ini misalnya kayak Bang Niko misalnya ahli ramal nih saya Ini lihat. kebetulan senior kita Nah, kan ada Tanggal kelahiran saya tanggal 12. Mana kira-kira nih? Ini senior kita Pak Akong. Pas ada sini ya. Nah, Pak Kong bisa dihitung nggak itu Pak Kong? Itu nggak bisa. Hah? Nhưng mà nha siang ya. Jadi abang pakai nasional. Kalau untuk Dewa Dewi, aturan Dewa Dewi itu harus pakai Imlek bang. Ya, kalau diimlekkan gimana tuh? Kalau kecuali diimlekkan dulu, suhunya naik dong, Nah, bisa nggak diimlekkan tuh Bang Niko? itu ada itunya ya. Daftarnya ya. Nah, sekarang begini mana bisa mendaftar. Oh, berarti hitungan nasional berarti harus diimlekkan dulu. Imlekkan dulu. Setelah ketemu Imlek, barulah ada sionya, kemudian baru Sio sih gampang. Itu tahun berapa kan sionya ada ya, jelas. baru ketemu nanti tentang apanya ya, dari tanggal lahir atau apa itu dari Itu Imlek kode tuh. lahir lah. Kode lahir ya. Nah, berarti kalau dari Imlek dapat dicari kode lahirnya ya. Ya. Nah, sehingga ketemulah bagaimana perjalanan hidup yang bersangkutan ke depan. Perjalanan nanti. nasib bukan perjalanan hidup, Bang. Perjalanan nasib. Perjalanan Dengan hidup. nasib.
Ya, tapi belum takdir kan? Baru masih istilahnya kategori nasib. Iya. Masih bisa berubah. Tergantung bagaimana cara dia Iya, benar. menjalani hidup itu kan begitu. Kalau dia sibuk terus apa yang didapatnya? Nah, dapat mimpi. Walaupun dapat mimpi ya. walaupun hitungannya dia bakal jadi orang kaya. Iya Pak Kong ya. Tapi hari-hari dia sibuk. Mau dapat apa? Dapat mimpi ya. Dapat mimpi. Apa ndak makan maki koi terus? Bentar-bentar makan maki koi sidha koi ya. Nah, ini susah ya. Jadi itulah ya. Nah, mungkin itu. Ya, sahabat-sahabat, ini sedikit penjelasan kita mengenai Ibu dengan Banfu. Semoga konten hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebentar lagi Imlek telah tiba, Cap Gome juga sudah mau hampir sampai. Silakan kepada sahabat-sahabat yang ingin secara langsung menyaksikan, jangan ragu-ragu, pasti ke Singkawang.